tilawah. Faslun fi ikhtisar sujud. Fasal tentang meringkas sujud. بسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال: وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد. حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا ذلك. وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به وهذا مقتضى مذهبنا. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam sujud tilawah. Jadi ada ayat-ayat sajadah. Apabila kita baca, kita disunahkan untuk sujud, baik di dalam salat ataupun di luar salat, dan dalam keadaan suci, dan dalam keadaan menutup aurat. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seandainya orang ini hanya ingin membaca beberapa ayat saja, ingin sujud tilawah hanya baca satu atau dua ayat yang ada ayat sajadahnya. Ayyaqra ayah atau ayatan, dia pengen baca yang penting ada sajadahnya, satu ayat ataupun dua ayat. Kemudian dia sujud tilawah. Maka menurut Ibnu Munzir an-Sya'bi, Al-Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, wa Nakhai wa Ahmad wa Ishaq, annahum karihu dzalika. Para ulama mengatakan makruh. Kalau sengaja kita pengen sujud tilawah, kita pilih ayat-ayatnya saja, satu atau dua ayat. Ini pendapat para ulama, boleh tapi ma'al karaha. Kemudian pendapat kedua dari Al-Imam Abi Hanifah wa Muhammad bin Hasan, ini Al-Syaibani, murid daripada Al-Imam Abu Hanifah. Kemarin dibaca kitabnya oleh Kiai Auza'i, ada Muwatta riwayatnya Al-Hasan Al-Syaibani. Dulu kami baca sama-sama, beliau di Sudan dulu kitab ini. Wa Abi Thawr annahu la ba'sa bih. Pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan muridnya Muhammad bin Hasan Al-Syaibani wa Abi Thawr mengatakan annahu la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Ya, ikhtisar, hanya kita ambil ayat-ayat sajadah, saya satu atau dua ayat yang langsung poinnya daripada ayat sajadah, tidak mengapa. Wa hadza muqtada madhhabina, dan ini juga dikatakan bagian daripada mazhab Imam Syafi'i. Faslun, fasal selanjutnya masih dalam sujud tilawah. Idza kana musalliyan munfaridan sajada liqira'ati nafsihi falau taraka sujud at-tilawati wa raka'a thumma arada an yasjuda lit-tilawah lam yajuz wa in fa'ala ma'al 'ilmi batalat salatuhu wa in kana qad hawa ila ar-ruku' wa lam yasil ila hadd ar-raki'ina jaza an yasjuda lit-tilawah walau hawa li sujud at-tilawah thumma bada lahu wa raja'a ila qiyam jaza. Sekarang kalau kita lagi sholat sendiri, ya, maka kita sujud atas bacaan kita sendiri. Ya, kita sholat sendiri, lagi sholat munfaridan, ya, baik itu sholat sunnah atau sholat wajib. Kita sujud atas bacaan kita sendiri yang kita baca, karena kita sholat sendiri. Kalau kita tinggalkan, falau taraka sujud tilawah, kalau kita tinggalkan sujud tilawah, kemudian kita sudah ruku, baca ayat sajadah, kemudian kita sudah ruku, kemudian dia pengen sujud tilawah, kan udah kelewatan. Sunnahnya itu habis baca ayat sajadah sujud, tapi dia keburu ruku. Dia udah ruku baru pengen sujud tilawah. Tsumma arada an yasjuda lit tilawah lam yajuz, tidak boleh. Kenapa tidak boleh?
karena sudah masuk kepada rukun setelahnya. Sudah masuk ke rukun, jadi habis baca sajadah, ya kemudian sudah ruku, pengen sujud tilawah, maka tidak boleh. Fa in fa'ala ma'al ilmi batalat salatuhu. Kalau dia sudah mengetahui hal tersebut maka batal salatnya. Kecuali yang enggak tahu. Ya, fa in fa'ala ma'al ilmi. Kalau dia melakukan hal tersebut dengan ilmu, ya dia mengetahui hukumnya, batalat salatuhu. Wa in kana qad hawa ila ruku. Akan tetapi kalau belum sampai ke ruku, belum sempurna, jadi baru mau ruku, Allah belum sempurna, tapi dia pengen sujud. Kalau sudah ruku, sudah sempurna rukunya, ya, kemudian pengen sujud tilawah, maka la yajuz. Kalau dia tahu hukumnya batalat salatuhu. Wa in kana qad hawa, dan jika dia ingin ya ruku wa lam yasil ila hadir rak'in, tapi belum sampai kepada yang dinamakan ruku. Karena ruku itu harus dia sejajar, ya. Punggungnya sudah dinyatakan ruku, ya. Kalau masih belum nyampe, masih begini nih, boleh. Tapi kalau sudah ruku, tidak boleh. Maka dikatakan wa in kana qad hawa ila ruku, dan jika dia ingin sujud, ingin ruku, wa lam yasil ila hadir rak'in, tapi belum sampai yang dinamakan ruku karena belum sempurna, jaza ay yasjuda tilawah, maka boleh orang tersebut untuk sujud tilawah. Walau hawa li sujud tilawah thumma bada lahu wa raja ila al-qiyam jaza. Ya, walau hawa, dan jika dia menginginkan untuk sujud tilawah, thumma bada lahu, kemudian dia berdiri, wa raja ila al-qiyam jaza. Boleh. Nah, berdiri kemudian dia sujud. Ini ya kalau kata lagi salat sendiri. Amma idza asghal munfaridu bis shalah li qira'ati qari'in fi shalah. Nah, sekarang beda lagi. Kalau ada seseorang salatnya sendiri, lagi salat sendiri. Asgha ay yasma', dia dengar lagi salat, ternyata ada yang salat juga baca ayat sajadah. Ya. Amma idza asghal munfaridu bis salati li qira'ati qari'in fi shalah atau ghairiha, atau dia dengar bacaan tilawah ayat sajadah dari bacaan orang lain, baik itu dalam salat ataupun di luar salat, ya, fala yajuzu lahu ay yasjuda. Ini kita lagi salat, ya, kemudian ada orang juga salat, mungkin sama-sama salat sunnah kali ya, lagi salat, ya, kemudian di sebelah dikencengin suaranya, ya, kemudian kita dengar, la yajuz, kita tidak boleh karena kita lagi sholat, ya. Bagaimana kalau yang kita dengar enggak lagi sholat? Juga sama, tidak boleh. Fala yajuzu lahu ay yasjuda walau sajada ma'al ilmi batalat salatuhu. Kalau dia sudah mengetahui hukumnya, maka batal sholatnya. Jadi yang pertama, sholat sendiri dia baca sesuai yang dia baca. Kalau dia lagi sholat, kemudian mendengarkan ayat sajadah dari orang lain yang sedang sholat, ya, ataupun di luar sholat tapi membaca ayat sajadah, maka yang lagi sholat tidak boleh sujud tilawah dengan bacaan orang lain yang sedang sholat. Ingat ya, ini kuncinya yang sedang sholat, bukan yang tidak sedang sholat. Maka la yajuz, tidak boleh. Kalau dia lakukan, batal salatnya. Amal musalli fi jamaah. Nah, berbeda kalau sujud tilawah dalam salat berjamaah. Tadi kan sendiri, ini babnya berbeda. Sekarang amal musalli fi jama'atin. Kalau ni orang sedang salat berjamaah, fa in kana imaman fa huwa kal munfarid. Kalau imam seperti dia sholat sendiri. Kalau imam bebas dia menentukan. Kalau ada orang yang dengar di masjid sebelah baca sajadah, dia nggak boleh sujud.
dengar nih majid sajadah, dia enggak boleh sujud. Sama seperti munfarid. Wa idza sajada al-imam li tilawati nafsihi wajaba 'alal ma'mum ay yasjuda ma'ah. Jadi ada yang dilakukan imam wajib, sunnah, tapi dilakukan makmum wajib. Dilakukan imam sunnah, tapi makmum wajib. Kalau imamnya sujud tilawah, makmum wajib. Kalau kagak sujud, makmum batal. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Jadi wa idza sajada al-imam li tilawah nafsihi, kalau imam sujud karena bacaannya sendiri, wajaba 'alal ma'mum ay yasjuda ma'ahu, maka wajib bagi makmum untuk sujud sama imam. Imamnya sujud, ikutin sujud. Ya, kalau imamnya sujud, ikutin sujud, wajib. Wa illam yaf'al batalat salatuhu. Kalau makmum kagak mau sujud, ini apa nih imam nih? Ya, dia kagak tahu sujud tilawah, dia enggak mau sujud, dia berdiri. Batalat salatuhu kalau dia tahu hukumnya. Fa illam yasjud al-imam lam yajuz lil ma'mum. Kalau imamnya tidak sujud, imamnya baca ayat sajadah. Kemudian imamnya kagak sujud, makmumnya enggak boleh sujud. Kalau makmumnya sujud, batal makmum. Kenapa? Kalau kita jadikan imam ini supirnya, jangan buat aturan sendiri, ikutin imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Fa idza raka'a farka'u, fa idza sajada fasjudu. Kalau imam, kita jadikan imam itu untuk diikuti. Kalau imamnya ruku, imamnya sujud. Walakin yustahabbu ay yasjuda idza faragha min shalah wa la yata'akkad. Akan tetapi disunnahkan sujud apabila sudah selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Boleh sujud, tapi bukan sunnah muakkadah, sunnah biasa. Jadi boleh dilakukan sujud tilawah setelah salam. Misalkan imamnya baca ayat sajadah, baca al-Iqra, wasjud waqtarib, cuma kagak sujud, imam makmumnya jangan sujud. Kalau pengen sujud nanti setelah salam, setelah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru sujud. Karena ini At-Tibyan menjelaskan tentang semua yang berkaitan tentang Al-Quran. Ya, itu. Maka dia sedang baca ayat sajadah. Walau sajadal imamu wa lam ya'lamil ma'mum hatta rafa'al imam ra'sah minas sujud fahuwa ma'dzurun fi takhallufih. Ini suka terjadi. Kalau imamnya sujud, tapi makmum kagak tahu imamnya sedang sujud, karena nggak tahu ini ayat sajadah atau bukan, ada satar misalkan ibu-ibu nih, ya imamnya sujud, ternyata ada makmum kagak sujud, karena nggak tahu imamnya lagi sujud, mungkin karena ada satar, karena ada penghalangnya, nggak tahu. Ya, walam ya'lamil ma'mum, makmumnya nggak tahu. Hatta rafa'al imam ra'sah, sehingga imam itu sampai bangkit lagi dari sujudnya. Fahuwa ma'dzurun fi taqallufihi, maka makmumnya dimaafkan, tidak batal. Wala yajuzu lahu ayyasjud, tapi jangan sujud. Kalau imamnya sudah berdiri, makmum jangan sujud, udah langsung aja berdiri lagi, lanjut salatnya, boleh ma'dzur. Karena memang satu, karena nggak tahu untuk ayat sejadah, karena memang terkadang kan kalau jamnya banyak yang kagak ketahuan, tidak terdengar atau seperti apa, maka sudah langsung ketika dia tahu imamnya sudah bangkit dari sujud tilawah, maka makmum yang tadi nggak tahu jangan sujud, langsung aja barengin, ya, atau tetap berdiri, ya, sebagai tetap berdiri melanjutkan salatnya bersama imam. Walau alima wal imam ba'du fis sujud wajib as-sujud. Ya,
Tapi kalau dia mengetahui dan imam masih dalam keadaan sujud, wajib sujud. Dia sudah tahu, oh imam sujud. Ya, baru tahu ketika sujud, maka sujud. Selagi imamnya masih dalam keadaan sujud. Ini kalau salat berjamaah, ya. Jadi kalau ada yang baca ayat sajadah, sujud, ikutin sujud. Ya, itu orang sujud baca apa nih ya? Karena kita nggak hafal di mana sujud tilawah, kemana udah kita sampaikan ayat-ayat sajadah. Biasanya kalau di Quran tuh yang ada kayak pintu masjidnya, ya ayat sajadah. Bapak lagi baca sendiri di Quran nih di rumah, lagi ngederas, baca ayat sajadah, sujud, sunnah sujud, sunnah sujud lagi baca Quran, sunnah sujud, ya itu dapat pahala. Falau hawa ila sujud farafa al-imam wa huwa fil huwi raf'a mahu. Kalau hendak sujud, falau hawa ini masih pengen sujud, tetapi ternyata imamnya udah bangkit dari sujud, maka udah begini nih, langsung aja berdiri, jangan sujud. Kalau imamnya udah sujud tilawah, sudah selesai, ingin ngangkat, ketemunya sama makmumnya pengen bawah sujud, imamnya pengen berdiri, maka makmum langsung berdiri, jangan sujud. Walam yajzis sujud, dan tidak diperbolehkan sujud. Wa kadza ad-dha'if alladhi hawa ma'al imam idza rafa al-imam qabla bulugh ad-dha'if ila sujud. Begitu pula orang-orang yang lemah. Kadang-kadang yang ibu-ibu sudah lanjut usia atau bapak-bapak kagak nyampe kekejar. Ya, wa kadza ad-dha'if, begitu pula orang-orang yang kadang-kadang mau sujudnya susah, dia lama duduk, udah langsung berdiri. Kalau ketemunya pas, itu juga sama. Alladhi hawa ma'al imam idza rafa al-imam qabla bulugh ad-dha'if ila sujud. Kalau yang tadi susah sujudnya ini ya belum nyampe kepada sujud, maka berdiri aja. Li sur'atil imam, karena imam salatnya cepat, wa bud'il ma'mum, atau karena lambatnya makmum. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi imamnya cepat, bisa jadi makmumnya memang enggak bisa cepat-cepat karena lanjut usia. Wa amma idza kana al-musalli ma'muman fala yajuz ay yasjuda li qira'ati nafsihi wala li qira'ati ghairi imami. Kalau yang salat ini makmum, ya misalkan salat zuhur, imamnya kan enggak tahu kita baca apa, imamnya baca, kita kan disunahkan baca, ya baca surat sendiri, kita mau dengar enggak dengar imam, kita baca juga, ternyata imamnya kita baca sajadah. Lagi sholat zuhur kita baca surat sajadah, imamnya kagak. Ya kita nggak usah sujud, ya itu tetap kita ikutin imam. Fala yajuzu ay yasjuda li qira'ati nafsi wala li qira'ati ghairihi fa in sajada batalat salatuhu wa yukrahu lahu qira'atus sujud as-sajdah. Maka dimakruhkan kalau imam kita sholatnya sholat yang tidak terdengar kan. Kalau sholatnya jahriyah, kita dengerin imam. Ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau lagi sholat sholat maghrib isya subuh kan mendengarkan bacaan imam. Kita sudah baca Al-Fatihah, ngapain tugas kita? Baca, dengarkan bacaan imam. Tapi kalau kita lagi sholat zuhur asar, imam masih dalam keadaan berdiri, kita baca surat. Dan jangan makruh kalau kita baca ayat sajadah. Dikatakan wa yukrahu lahu al-isgha, dikatakan wa yukrahu lahu qira'at sajdah. Dimakruhkan kita membaca ayat sajadah, wa yukrahu lahu al-isgha ila qira'ati ghairi imami, dan kita dimakruhkan mendengarkan bacaan selain imam kita. Itu mendengarkan bacaan selain imam kita, terdengar di mana bacaan orang lagi sholat. Itu fokus kepada bacaan imam. Jadi kalau imam sudah baca Fatihah, imam baca Fatihah, kita dengarkan Fatihah. Kemudian selesai Fatihah, kita baca Fatihah. Ya, selesai Fatihah kita dengarkan bacaan imam. Ini tentang ikhtisar ketika kita ingin
sujud. Jadi ada yang dalam sholat sendiri, ada dalam sholat berjamaah. Kalau berjamaah gampang, imam sujud, sujud, imam pegang sujud, jangan sujud, itu aja. Kalau sholat sendiri, ikhtiar, pilihan kita. Kita mau sujud, sujud. Tapi kalau sudah ruku pengen sujud, jangan. Ya, terlambat. Nah, tapi kalau jadi makmum, ya, imamnya baca ayat sajadah, kemudian imamnya kagak sujud, kita boleh sujud asalkan setelah salam. Boleh sujud asalkan setelah salam. Kalau imamnya sujud, makmumnya belum nyampe sujud, tapi imamnya sudah bangkit dari sujud, ini imamnya sujud tilawah. Ini makmumnya belum nyampe sujud karena nggak kedengeran. Tak tahu ini orang pada sujud, tapi imamnya sudah bangkit, udah berdiri aja. Ini ma'fu anhu, ma'zur, ada uzurnya. Dia tidak tahu. Kapan waktu sujud tilawah ini? Fi waktu sujud tilawah. Kapan? Qala al-ulama yanbaghi an yaqa'a aqiba ayati sajdati allati qara'aha aw sami'aha. Fa in akhara wa lam yatul al-fasl sajad. Ulama mengatakan seyogyanya sujud itu setelah baca ayat sajadah. Baca surat biasa kita An-Syiqaq ataupun surat Alif Lam Mim Sajadah, jangan nunggu habis ayat sajadah sujud. Ya, bukan setelah selesai bacaan surat tersebut, bukan misalkan An-Syiqaq sampai bawah, kecuali Al-Alaq memang di paling bawah. Ya, ini belum nyampe habis ketika memang itu ayat sajadah sujud. Jangan nunggu sampai habis selesai. Kan ada tandanya nih ayat sajadah sampai mana, maka aqiba ayatis sajadah kita sujud setelah baca ayat sajadah. Dan setelahnya masih banyak ayat lagi Ustaz, tapi bukan sajadah. Nah, kita berdiri baru kita lanjutkan ayat setelah ayat sajadah. Jadi sujudnya itu setelah ayat sajadah. Bukan udah kelar suratnya baru sujud. Enggak. Ya, nanti kita bangkit, ya, kita sambung. Bahkan kalau kita baca surat Al-Iqra misalkan, wasjud waqtarib, sujud, kemudian berdiri, itu sunnah. Kita lanjutin lagi. Baca apa berarti? Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, jadi sunnahnya gitu. Jadi kalau di ayat terakhir, walaupun boleh habis berdiri langsung ruku, boleh. Tapi disunnahkan dia lanjutkan dulu membaca ayat baru dia ruku. Nah, ini kalau bacanya di akhir. Jadi sujud tilawah waktunya setelah ayat sajadah. Jadi selesai ayat sajadahnya selesai, kita pengen sujud tilawah, sujud dah. Ya, kemudian bangkit lagi dari sujud, kita lanjutkan suratnya. Ya, kita lanjutkan suratnya. Kalau udah praktek kan gampang ya. Coba kalau belum pernah praktek ya repot. Alhamdulillah udah praktek, jadi kita tahu. Memang sunnahnya itu sebenarnya di Jumat itu adalah rakaat pertama baca Alif Lam Mim Sajadah sempurna. Itu sunnahnya. Justru malah tidak boleh kita selain itu di hari Jumat. Kemudian baca Alif Lam Mim, baca Al-Insan. Itu sunnahnya. Ya, panjangan. Makmumnya ada yang pengen kerja, ada apa. Ya, itu aja udah panjang. Kita baca Al-Insan aja nggak sampai kelar. Ya, itu udah panjang. Ya, itu. Ya. Ada kalau kayak Haji Razak Khaidir dulu di Asar Minggu, dulu kita lagi ke sana, itu beliau baca. Cuma karena yang bacanya sepuh. Jadi yang muda malu lah sama yang sepuh. Karena beliau sudah usia, beliau baca ayat sajadah, Alif Lam Mim Sajadah pada rakaat pertama, beliau baca Al-Insan rakaat kedua. Ya, panjang. Ya, salatnya bisa setengah jam. Ya, itu salatnya bisa karena yang imamnya sudah sepuh, makmumnya yang malu. Ya, tapi kalau yang muda
ya afatan emang nggak boleh panjang-panjang, tapi ini karena ini sunnah ya sekali mungkin boleh dibaca sampai kelar. Wah imamnya baca panjang, besok gua nggak takut juga begitu. Takutnya kalau kita bacanya yang panjang besoknya tidak mau sholat, itu juga bahaya juga, nggak boleh juga sebetulnya. Jadi ya seperti itu. Ya. Tapi sunnahnya aslinya memang baca alif lam mim al-tanzil, alif lam sajadah pada rakaat pertama, kemudian baca al-insan pada rakaat kedua. Ustaz Rifai kadang-kadang baca kalau Jumat cuma sedikit saja, enggak dari awal dulu baca Ustaz Rifai kalau Jumat. Kadang-kadang kalau kita beliau ganti, saya ganti ke beliau baca alif lam mim sajadah, tapi tidak dari awal dan tidak sampai habis, cuma satu lembar saja. Wa in tala faqad fa in akhara wa lam yatulil fasl sajad. Tapi kalau sudah baca sajadah selesai tapi belum lama, masih ada jarak yang enggak terlalu lama, boleh sujud. Tetapi kalau sudah panjang, ayatnya sudah jauh, sudah jaraknya jauh ya, dari bacaannya, maka fa in tala faqad fata sujud, maka sudah tidak lagi sunnah sujud. Kalau sudah kelamaan, sudah jauh, kelewatan baru satu ayat boleh sujud. Tapi kalau sudah banyak, ya itu tidak lagi sunnah sujud. Fala yaqdi ala madhhabis sahih al-masyhur. Tidak ada qada. Wah tadi saya kagak sujud, saya pengen qada. Tidak ada. Sujud tilawah tidak ada qadanya. Ya, ini pendapat yang populer, yang masyhur, yang sahih. Kama la yaqdi salat al-kusufi, sebagaimana tidak ada qada salat gerhana. Kalau gerhananya udah habis ya udah, enggak usah salat. Oh tadi saya enggak sempat, saya pengen qada salat gerhana, enggak ada. Enggak ada qada salat gerhana. Kalau emang udah lewat ya udah habis, enggak ada lagi kesunahan bagi dirinya. Kenapa? Karena sebabnya karena gerhana. Begitu pula sujud tilawah tidak ada qadanya. Oh tadi saya baca ayat sajadah, saya enggak sujud, wah saya pengen qada lah. Nah, tidak ada qada. Kama la yaqdi salat al-kusufi, sebagaimana tidak diqada kalau kita sudah habis gerhana, ya tidak ada qada, ya sudah selesai. Wa qala ba'du ashabina, berkata sebagian dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian fihi qaulun dhaif, ada pendapat yang lemah mengatakan annahu yaqdi, maka diqada boleh. Tapi ini pendapatnya yang lemah dalam mazhab Syafi'i, kama yaqdi sunan ar-ratibah, sebagaimana diqada salat sunnah rawatib. Kalau salat sunnah rawatib boleh. Bapak ini subuh datang ke masjid. Ya, datang ke masjid sudah qomat. Kita lupa salat sunnah, bukan lupa salat sunnah qabliyah karena memang terlambat bangun. Itu boleh diqada setelah salat. Jadi kalau ada orang yang salat setelah subuh, tanya dulu. Jangan sampai, oh nggak boleh sholat setelah subuh. Tanya. Kenapa? Karena sholat sunnah rawatib boleh diqada. Bapak nih subuh kan khairum minad dunya wa ma fiha. Salat qabliyah subuh itu kan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sampai masjid, muadzinnya udah qomat. Nggak sempat dong untuk sholat qabliyah. Itu diqada boleh setelah sholat subuh. Niatnya apa ya? Niatnya sholat sunnah qabliyah, bukan sholat sunnah ba'diyah. Tidak ada sholat ba'diyah. Maka tanya, Mas tadi sholat apa? Oh saya tadi sholat qabliyah, tidak sempat saya qada. Oh itu boleh. Jangan, oh bid'ah nggak boleh, nggak ada sholat setelah subuh. Tanya dulu, jangan yang kagak ngaji begitu nyalahin, akhirnya ribut berantem. Ya akhirnya yang kagak ngaji nyalahin yang ngaji, akhirnya berantem di masjid, main bid'ah-bid'ah salahin. Nah ini kalau itu boleh, sholat sunnah rawatib boleh kita qada. Ya itu yang kita tinggalkan. Tapi kalau ini yang membolehkan dikiaskan dengan sholat sunnah rawatib, ya, pastinya adalah sholat sunnah gerhana karena sama-sama batasannya adalah waktu. Kasunnati subhi wa dhuhri wa ghairihi, sebagaimana tadi qabliyah ya subuh, kemudian zuhur kita lupa qabliyah,
kita kerjakan setelah salat, ya habis ba'di kita niat salat ba'diyah, kemudian kita qadha salatnya qabliyah boleh. Ya itu. Wa amma idza kana al-qari'u aw al-mustami'u, dan apabila orang yang baca atau mustami' muhditsan 'inda tilawati sujud. Bagaimana kalau ada orang yang baca Quran dalam keadaan hadas, atau dia mendengar, ini saya ada orang baca Quran, baca ayat sajadah, ya saya baca, kemudian ada orang dengar saya baca, tapi yang dengar atau yang baca sedang berhadas, ya hadas, ya, ketika sajadah, maka fa in tatahhara 'ala al-qurbi sajad, kalau dia habis dengar kemudian dia ambil air wudu kemudian sujud boleh. Ya, jadi dia dengar nih, dia ambil wudu dulu, kemudian dia sujud, diperbolehkan. Kalau masih jaraknya dekat, habis dia dengar, dia ambil wudu, dia sujud. Wa in ta'akhkharat taharatu hatta tala al-fasl. Tetapi kalau sudah lama waktunya, jaraknya, waktunya antara dia dengar sajadah dengan wudunya, waktunya sudah panjang, maka fas-sahih wal mukhtar alladhi qata'a bi aktsarun annahu la yasjud. Pendapat mayoritas ulama tidak sujud. Ya, maka kalau kita lagi dengerin orang ngaji, ya, kemudian baca sajadah, kita nggak ada wudu, ambil wudu. Sama, ya, kalau ada orang, ya memang susah kalau lagi main bola, ambil wudu dulu baru sujud, boleh saja. Ya, asal wudu dulu dan nutup aurat sih. Nah, itu diperbolehkan. Ini pendapat yang masyhur yang dipilih oleh mayoritas ulama, annahu la yasjud wa qila yasjud, dan ada mengatakan boleh sujud walaupun sudah panjang waktunya. Wa huwa ikhtiyarul Baghawi min ashabina, ini pendapat al-Imam Al-Baghawi dalam mazhab Syafi'i sebagian. Kama yajibul muadzin ba'da al-faraghi min as-salah wal i'tibar fi tul al-fasl fi hadha bil 'urf 'ala al-mukhtar. Nah, ini dilihat yang disebut lama seperti apa ya, kebiasaan saja, oh ini lama, ini sebentar. Itu al-'urf berdasarkan kebiasaan. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, ini tentang sujud tilawah. Ya, ini perkara-perkara yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalamnya ada sujud. Masalah nanti bagaimana tata caranya, itu masih ada tata caranya di dalam salat dan di luar salat. Itu masih ada beberapa pasal lagi belum nyampe ke sana. Insyaallah nanti kan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ya kita bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca ayat Al-Qur'an, di sebelahnya biasanya ada tanda kayak pintu, ya, pintu masjid, ya, atau masjid kali ya. Yaitu sunnah sujud. Kapan sujudnya? Habis baca ayat sujud. Ya, caranya bisa langsung sujud, ya, Allahu Akbar langsung sujud, atau berdiri boleh juga. Nanti ada cara. Jadi ketika langsungnya Allahu Akbar sujud, boleh sambil berdiri dulu Allahu Akbar langsung sujud. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau di luar salat. Ya, jadi boleh berdiri, kemudian sujud, habis sujud Allahu Akbar, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa salam juga boleh. Tapi yang sempurna dia dengan salam. Tapi nanti akan kita bahas pada fasal-fasal tentang itu. Ya, mungkin ini saja ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya.